memberikan statement tentang hasil tes DNA. Ya, kalau yang Bunda lihat nih pemirsa ya, ketika bicara perhatiin nggak tangannya itu menghadap ke depan dan gini ya, tekan ke meja. Itu artinya apa? Marah sebenarnya, marah yang berusaha ditahan, ditekan ke meja. Perasaannya gimana? Ya marah, karena mungkin ya hasilnya nggak sesuai dengan harapannya ya. Terus kemudian Bunda jelasin lagi tadi Boleh. pengacaranya. Cerita. Oke. Nah, kemudian ada yang menarik, ada juga yang menarik Bunda lihatin ketika bicara tes DNA nih, pemirsa. Itu Rizky sempat ngelihat ke arah pengacaranya. Kalau mau tes DNA silakan hubungi pengacara saya. Itu ya, seolah-olah minta pembenaran, bener kan tindakan saya gitu ya. Nah, kenapa sih harus minta konfirmasi ke pengacaranya bahwa tindakan dia bener ya? Tidak pede dengan apa yang dia ucapkan. Ya, kayaknya seperti nggak pede nih pemirsa dengan apa yang dia ucapkan. Terus kemudian kayaknya Bunda nangkep ada ketidaknyamanan ketika dia bicara. Dari mana? Kalau Bunda lihat kan bahunya, pemirsa bisa lihat bahunya Mas Rizky itu naik ke atas lebih tinggi daripada bahu yang yang sebelah kiri ya. Jadi bahu kanan yang mengarah pengacara tuh lebih tinggi. Mengapa seolah-olah di bawah sadarnya itu Mas Rizky seperti resisten, seperti nggak nyaman dan butuh pembenaran terhadap tindakan untuk si Weni ini supaya ngubungin dia aja deh pengacaranya maksudnya ya, kalau ingin tes DNA. Kenapa kok naik bahunya? Kenapa kok harus minta pembenaran dari pengacaranya? Ya, bahwa itulah yang benar yang harus dilakukan. Seolah-olah nggak pede. Ada apa, Mas? Kalau memang benar bahwa kamu bukan ayahnya gitu kan, ya tes biologis aja, ngikutin aja kan sarannya dari Mbak Weni itu sendiri. Tapi ketika itu ditolak, butuh pembenaran juga dari pengacaranya. Maaf, koreksi, butuh konfirmasi juga dari pengacaranya bahwa tindakan itu benar, sementara dirinya juga nggak nyaman. Ini kan menunjukkan ada semacam suatu pertentangan di hatinya dia sebenarnya ya. Ya ini nggak tahulah apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua, kan tentu hanya mereka yang tahu. Apa khawatir Mas Reski dengan konsekuensi apabila dia menuruti maunya Mbak Weni? Sampai kok berkeras sampai detik ini, pokoknya Mbak Weni harus ngikutin maunya pihak Rizky ya. Nah ini nggak tahu Bunda ada apa yang ini sampai sekarang Bunda nggak tahu ya, itu hanya Mas Rizky yang bisa jawab. Tapi itu sih yang Bunda lihat. Berbelit ya, ganti aja ya. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Di simpling nggak, berbelit nggak Enggak tadi sih. kata-kata Enggak itu? sih. Enggak sih. Iya. Tapi Bunda tadi bilang saya nggak tahu Mas Rizky maunya apa. Itu Oh gitu juga ya. udah. Oke. Jadi Bunda nggak, ya udah cukup ya, itu aja cukup kan, bisa dipahamin. Boleh. Heeh. Untuk Rizky cukup ya Bang. Nah untuk Citra Kirana, bagaimana ekspresi Oh iya, Citra? ada satu lagi, bersalah ininya kukunya. Oh iya, Ya. setelah dia tadi mengasih statement, dia memegang kuku ya. Ya. Nah, setelah memberi statement nih pemirsa, sempat ada respon di mulutnya itu Mas Reski itu diem. Bukan hanya diem, nutup mulutnya. Ini ya. Seolah-olah Mas Rizky itu nggak mau ngomong lagi terlalu banyak tentang kasus ini. Plus setelah itu, ini kukunya diginiin pemirsa. Kalau ngeliat lebih detail ya, ini digini ini kenapa? Kok ada rasa bersalah di situ? Ini kan orang yang menghujamkan kukunya di sini pemirsa biasanya adalah orang-orang yang dia melakukan kompensasi. Tapi ketika kuku ketemu dengan ini sebenarnya kan sakit pemirsa, ya kan? Nah, kenapa kok Mas Rizky harus menyakiti dirinya sendiri dengan tindakan seperti ini? Itu di bawah sadar ya Bang. Itu di bawah sadar pemirsa. Rasa bersalah apakah yang ditanggung oleh Mas Rizky sampai harus melukai dirinya sendiri lewat kuku-kukunya gitu ya. Nah tentu hanya Mas Rizky yang tahu ya. Nah untuk Ciki gimana Bun ekspresinya di sana Kalau Mbak Ciki Bunda lihat, dari awal? pemirsa bisa lihat saat itu berbicara, sepanjang memberikan keterangan preskon itu jempolnya pemirsa itu dielus-elus
Ya. Kenapa jempol ini dielus? Karena itu adalah kompensasi kebutuhan untuk Ciki itu disayang, diperhatiin, itu ya. Makanya tanpa dia sadari itu terkompensasi dalam bentuk jari. Jari ini adalah simbol kebenaran kebaikan. Maka ketika jari ini disentuh di bawah sadar, minta elusan, artinya Ciki minta dukungan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Masya Allah, berat ya Mbak Ciki ya. Mungkin banyak yang mencerca, kok mau bertahan, kok masih bucin aja gitu ya. Ya pasti nggak mudah ya menghadapin kasus ini. Jadi kalau ditanya, Mbak Ciki masih bucin gak sih sebenarnya dengan suaminya saat ini? Ya kalau Bunda bisa lihat bentuk cintanya sekarang bukan cinta romansa asmara kayak dulu waktu nikah, tapi lebih menunjukkan cinta yang bertanggung jawab atas kondisi dan lebih menunjukkan cinta karena keputusan atas kondisi yang tidak diduga saat ini. Ya, jadi lebih seperti itu, keinginan untuk bertanggung jawab atas kondisi saat ini. Ya. Bunda, itu kan ada juga ekspresi Cici tadi sempat mau menangis, sedih, terus ada di bagian terakhir juga ada gitu, ada agak senyum tapi ada kayak menghela nafas juga gitu, ada makna Ya, tersendiri tidak? pemirsa kalau sempat lihat, Mbak Ciki itu banyak sekali menahan nafas ketika berbicara. Ya, artinya apa? Masalah ini sebenarnya berat banget bagi seorang Ciki. Makanya sampai nahan nafas, itu gerakan di bawah sadar bagi seorang Ciki. Ya, makanya sampai ketika cerita tes DNA itu sampai putus nafasnya, nahan. Karena emosinya begitu kuat, ya, sampai Mbak Ciki itu sampai beleng, nggak bisa melanjutkan juga, kehabisan nafas juga ya, karena itu nahan. Betapa seorang Ciki sampai sekarang pun itu secara batin itu masih tergoncang karena peristiwa ini. Ya, jadi dia butuh penguatan. Makanya kenapa banyak nahan nafas terutama di tes DNA itu. Ya, itu karena ganggu banget. Bisa jadi Mbak Ciki juga butuh penguatan nanti ketika hasil tes DNA itu benar-benar keluar. Ya, karena apapun itu kondisinya tetap tidak mudah bagi Mbak Ciki. Baik hasil tes DNA itu benar maupun itu tidak benar. Ya. Bun, yang tadi sempat lirikan mata yang setelah ngomongin tes DNA tadi, terus matanya begini. Nah, itu ada makna tersendiri tidak? Ya pemirsa, ini juga unik juga. Baik Rizky maupun Ciki ketika bicara tes DNA itu sama-sama ngelirik ke arah pengacaranya. Ya, seolah-olah membutuhkan pembenaran bahwa memang ini yang harus dilakukan. Ya, kan kita tahu sampai saat ini masing-masing pihak kan ngotot supaya masing-masing pihak ngotot harus ada inisiatif ya untuk Tes DNA. untuk tes DNA ya. Iya. Gimana sih cara ngomongnya supaya nggak belibet? Saling menunggu kan. Oh, oke. Mereka saling menunggu Iya. untuk ayo kita tes DNA, pihak sana juga menunggu Iya. akan tes DNA. Ini kan kalau Bunda lihat agak unik ya kasusnya karena masing-masing pihak sama-sama butuh untuk tes DNA tapi sama-sama saling menunggu. Apakah ini merupakan suatu strategi dari masing-masing apa Pihak. pihak hukum ya, sehingga masing-masing memainkan strateginya ya. Tapi kalau kelihatan di situ sebenarnya dua-duanya sudah capek sih, pengen kejelasan, pengen ini selesai. Yalah pemirsa, kasus kalau berlarut-larut kan capek ya, maunya cepat ada kepastian. Tapi kayaknya ada strategi-strategi yang sedang dimainkan dan ini membuat baik Mbak Ciki maupun Mas siapa namanya? Baik Mbak Ciki maupun Mas Reski itu menguras energinya, tenaganya, sehingga tadi capek, kelihatan di bahasa tubuhnya capek, juga udah apa ya, Jenuh. ya mungkin ya udah capek, udah jenuh, udah macem-macem korban perasaan, mempertanyakan ini bener apa enggak gitu ya. Jadi kalau saran Bunda ya kembali lagi lah, tujuannya apa sih yang mau dicari, dan kita tahu kebenaran itu serapat-rapatnya ketika ditutupi hanya menunggu waktu saja untuk kebenaran itu terungkap.
Jadi kalau memang tujuannya untuk suatu kebaikan, ya, dan kita yakin ada pembelajaran di situ baik bagi siapapun, karena memang tidak ada yang sempurna dari kesalahan, ya. Maka mudah-mudahan baik Mbak Ciki, Mbak Kirana, Mbak Weni nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Karena gimana pun juga yang bagaimanapun juga ketika kasus itu berlarut-larut, lebih banyak yang dirugikan, terutama anak, ya. Bun, tadi sebut yang terakhir itu Kiki kayak selesai ngomong dia kayak tapi ada senyum sedikit yang muncul. Itu senyum itu maknanya apa tuh? Senyum itu sebenarnya hanya senyum untuk kamuflase ya pemirsa. Coba lihat ya, senyumnya itu senyum hanya untuk meyakinkan saya baik-baik saja. Tadi bener kan cara saya ngomong, nggak ada yang salah kan? Nah cuman itu sebenarnya pemirsa. Ya jadi senyum untuk menenangkan diri sendiri. Bukan senyum tulus, karena sebenarnya Mbak Ciki pun itu nangis sebenarnya aslinya tuh nangis pemirsa, ya. Tapi ada keterpaksaan nggak dari keduanya melakukan preskon? Tergambar tidak, Bang? Ya iyalah, terpaksa lah harus memberikan statement daripada diuber-uber lebih baik bikin statement, Ya. iya kan? Kenapa kok keterpaksa? Ya lihat aja bahasa tubuhnya Mbak Ciki ketika ngomong itu tegak, tapi ketika udah selesai capek, ya. Akhirnya gitu. Akhirnya selesai sudah. Oh thanks God, terima kasih. Udah kan tadi bagus kan saya, makanya ngomong, senyum, maaf. Makanya diakhiri dengan senyum. Tadi bener kan? Rizky pun juga begitu ya. Iya, Rizky pun juga pas tadi preskon, lihat bahu kanannya itu yang menghadap pengacara tuh tinggi. Yang bahu sebelah sini jatuh. Jadi timpang kelihatannya, ya. Bisa jadi karena ketegangan yang luar biasa, takut ngomongnya salah, akhirnya tanpa disadari oleh Mas Rizky, bahunya sini naik. Ya. Setelah selesai preskon, kedua bahunya normal. Artinya apa? Akhirnya selesai deh. Ya. Audio Jungle.